Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salatu salam ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, para kiai, para alumni yang saya hormati, alhamdulillah terima kasih sudah datang dan hadir dalam rangkaian Haul Masyaikh Leteh ini, sehingga ikut menyemarakkan kegiatan-kegiatan di dalam Haul Masyaikh ini. Nah, para alumni yang saya hormati, tentang sukses Haul, sebetulnya kalau sukses sebagai kegiatan, kelihatan rame, mendapatkan perhatian masyarakat dan lain sebagainya, itu yang butuh itu bukan yang di-Hauli sebetulnya. Dan mungkin alumni juga tidak terlalu butuh sebetulnya. Yang butuh ya gus-gusnya ini gitu, supaya tetap dianggap sebagai keturunan orang-orang besar. Sehingga semakin rame Haulnya, gusnya menjadi semakin besar. Yang butuh itu gus-gusnya. Dan memang Haul itu kelanjutan dari kebutuhan orang NU untuk melakukan bahasa Jawa ini konsolidasi. Pengajian-pengajian umum, pertemuan-pertemuan umum seperti biasa kita lihat ini sebetulnya mulainya belum lama. Ini baru mulai sejak NU menjadi partai politik tahun 52. Sampai pemilu 55. Sebelumnya itu yang ada ya majelis taklim kecil keliling di antara jamaah-jamaah kecil untuk mengajarkan ya segi-segi peribadatan kepada jamaah. Itu yang terjadi. Pidato yang membangkitkan semangat, yang menggelegar dan sebagainya, itu tadinya tidak ada. Dulu itu sebelum Mbah Kung, kayak Bisri Mustafa itu menjadi mubalek, itu yang lebih dulu ngaji keliling itu Mbah Yi, Nyai Ma'rufah Bisri. Ya, jadi ada kelompok-kelompok muslimat
ya, yang minta diajar, dan bayi yang ngajar keliling, yang ngajar pesolatan, ngajar ngaji turutan dan sebagainya itu bayi. Bakung itu ngaji ya di pondok begini nih. Baru ketika NU menjadi partai politik, dan entah bagaimana Kiai Wahab Hasbullah ini lalu memerintahkan Mbah Bisri untuk jadi jurukam. Dan Mbah Bisri itu, jadi Mbah Bisri sebelum jadi mubalek itu jadi jurukam dulu. Jurukam partai NU itu dulu itu. Makanya Mbah Bisri itu harus belajar serius, memperhatikan pidatonya Bung Karno, memperhatikan pidatonya Ki Agus Salim, orator-orator besar waktu itu. Bahkan memperhatikan dagelan-dagelannya Basio misalnya gitu. Itu untuk bahan menjadi jurukam. Ya, jadi Mbah Bisri bisa pidato begitu itu bukan gawan bayi itu latihan betul, belajar dan latihan. Nah, ini kemudian dianggap berhasil menjadi cara untuk mengkonsolidasikan jamaah ini. Karena ketika jamaah berkumpul, kemudian mendengarkan seruan-seruan dari yang memberi ceramah, ya. Ini kemudian ada tumbuh rasa kebersamaan, tumbuh kesadaran mengenai masalah yang harus diperhatikan bersama yang disampaikan oleh penceramah tadi dan seterusnya. Itu namanya konsolidasi. Dan nyatanya kemudian persis NU berkembang karena ini. Ya, tadinya itu kan orang melihat NU ini sebagai organisasinya para kiai-kiai besar. Yang orang-orang kecil ini tidak makomnya lah, ikut-ikutan tuh tidak makomnya. Karena dulu itu memang ya ketat, sulit jadi anggota NU dulu itu. Kalau bukan orang alim yang muktabar benar, tidak diterima. Saya punya riwayat dari orang-orang terdahulu yang walaupun sudah alim, belum bisa jadi anggota NU karena belum diakui oleh kiai-kiai yang lain. Itu ada begitu-begitu dulu itu. Jadi kayak saya ya, kalau kelas kayak saya ini Surapayu blas ya. Jadi anggota NU tidak mungkin bisa diterima. Ya, potongan-potongan seperti sampean ini nggak ada yang bisa jadi anggota NU waktu itu gitu ya. Warna ini organisasinya kiai-kiai sekelas Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Wahab Hasbullah, Kiai Bisri Sansuri, Kiai Maksum Lasem, Kiai Hudori Magelang, Kiai Fakih Mas Kumambang, kiai-kiai sekelas itu yang jadi anggota itu. Kalau Rembang ke sini ya selain Kiai Maksum ya minimal Kiai Bisri Mustafa itu kelas minimal. Masih anggota junior sekali. Belum bisa jadi anggota yang aktif beneran itu belum bisa. Sehingga orang-orang kayak kita ini waktu itu cuma bisa ngelihat dari jauh saja. Yang penting ikut ngaji kiainya. Tapi begitu menjadi partai politik, orang ikut kampanye, ya,
dibuat kampanye dulu istilahnya itu rapat akbar. Semua orang menjadi ikut bangkit semangatnya, merasa menjadi satu bersama-sama. Ini sama-sama santrinya Kiai Bisri, sama-sama santrinya Kiai Maksum, bersatu semuanya. Sehingga NU yang tadinya itu sebetulnya merupakan identitas, merupakan atribut, merupakan haknya para kiai-kiai. Ya. Ini orang-orang awam ini jadi merasa ikut punya. Gitu. Wah, saya juga NU ini. Ya. Sehingga NU meluas secara sangat cepat sampai sekarang. Nah, karena melihat bahwa ini efektif, maka lalu di luar kebutuhan politik itu dikembangkan, semuanya dibikin rapat akbar. Muludan rapat akbar, Rejepan rapat akbar, Muharraman rapat akbar, terus semua dibikin. Lalu belakangan hall juga dibuatkan rapat akbar. Ya, kalau saya tanya orang-orang tua itu sebelum tahun 50-an, bahkan sebelum tahun 60-an mungkin, sebetulnya tidak banyak hall pakai pengajian umum begini. Itu tidak banyak, hall ya paling ya tahlilan di rumah kiainya gitu aja. Nah, baru belakangan wah ini efektif, wah, akhirnya dibuatkan apa? Lama-lama gus-gusnya itu jadi sadar, wah ternyata bermanfaat kalau pakai besar-besaran begini gitu. Itu. Karena lalu semakin besar hallnya itu, gusnya itu menjadi semakin gitu ya, semakin kelihatan gus gede lah gitu kira-kira gitu. Pakai kelihatan gitu karena yang dikholi besar. Ya, sampai lama-lama ya gimana lagi, ini sebetulnya perkembangan yang wajar bahwa kemudian berlomba-lomba membesarkan hall. Sampai kemudian wah dipakai macam-macam, termasuk dipakai untuk tawar-menawar politik. Karena kalau hall pas ada pil-pil begini nih, wah ini bisa ditawarkan kepada calon-calon, gimana kalau pidato di hall saya. Nah, itu lumayan hasilnya itu. Nah, ini terjadi sekarang di mana-mana. Jadi kalau soal sukses membesarkan acara hall itu yang paling untung gus-gusnya sebetulnya. Bukan alumninya, bukan siapa-siapa. Nah, tapi jelas kita memang butuh sukses yang sejati dari hall semacam ini. Nah, menurut saya sukses yang sejati itu adalah apabila kegiatan hall semacam ini itu pertama bisa menjadi kesempatan untuk para alumni ini untuk saling ketemu, saling bertukar cerita, dan saling belajar lagi satu sama lain. Kalau dulu hidup bareng tunggal bantal di godaan dan sebagainya, ya. Nah, sekarang sudah pulang masing-masing, sudah punya tempat sendiri-sendiri di tengah-tengah masyarakat, bisa saling bertukar cerita dan berbagi pengalaman, ya. Saling mengajari satu sama lain. Gitu. Kadang-kadang kan nasib orang ya kita tidak tahu. Ketok yang pondok biyen kalahan, saiki malah dadi luwih moncer timbang sing menangan gitu loh misalnya. Itu kan ada ya begitu itu. Nah, dengan kesempatan itu, nah mungkin nanti bisa saling
mempererat hubungan, bisa saling bantu. Kalau punya kepentingan apa, kira-kira temannya bisa bantu, bisa saling bantu dan seterusnya. Itu menurut saya sukses yang menjadi kebutuhan alumni yang pertama. Nah, ada sukses lain yang lebih mendasar, lebih penting lagi sebetulnya, yaitu pembaruan, diperbaharuinya, disegarkannya kembali dan diperkuatnya hubungan ikatan rohani. Hubungan ikatan rohani antara kiai, antara santri-santri ini dengan kiainya. Itu justru yang pertama-tama sukses yang sebetulnya persis menjadi kepentingan kita semua. Ya, karena sampean ngaji di sini tuh, sampean ngaji kepada Kiai Khalil, ngaji kepada Kiai Bisri, ngaji kepada Kiai Mustafa, ngaji kepada Kiai Adib. Sampean itu kan mengambil agama. Ini sampean itu yang sampean ambil dari sini itu agama. Karena ilmu yang sampean pelajari di sini itu agama. Ala inna hadzal ilma din. Makanya ada perintah fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Saya ngambil agama, ini soal nasib sampean di akhirat loh ini. Sampean ngaji di sini, menerima pelajaran dari kiai-kiai sini, sampean pegangi, sampean amalkan, itu untuk apa? Kan untuk selamat dunia akhirat toh. Nah itu artinya ya sampean mempertaruhkan nasib dunia akhirat sampean kepada kiai-kiai tempat sampean belajar itu. Jadi selamat atau ora selamat, iku apa jare selamat kiai ini? Kiai ini ora selamat ya buar, ora selamat kabeh ngono ae. Nah kita ngaji kepada kiai itu karena kita punya keyakinan bahwa kiai ini memang pembawa agama yang muktamad, karena punya sanad yang muktamad dan punya asar yang muhaqqaq, yang nyata-nyata bisa dilihat bahwa beliau-beliau ini memang pembawa-pembawa agama yang bisa dijadikan sandaran, kan itu. Nah, kesempatan hall semacam ini ya sebetulnya sih sampai tidak datang juga, asalkan muwadzabah, misalnya hadiah Fatihah, tahlil itu secara rutin, dan insya Allah bisa terus memperkuat itu. Nah tapi hadir secara fisik begini ini kan, ini seperti menuntun hati untuk terus menyambungkan diri kepada masyayikh tempat kita ngaji. Ya ini fungsinya kayak talafut biniyat itulah. Ya, sebetulnya enggak talafut juga, hasil aja niat itu. Tapi untuk nuntun hati itu lalu talafut. Nah, para umum yang saya hormati, jadi ya sekali lagi saya ucapkan terima kasih
karena kehadiran alumni ini telah menguntungkan saya sebagai Gus di sini, ya. Dan saya juga, ya insya Allah tulus ikut mendoakan mudah-mudahan ikatan ribat ruhani kita dengan para masyayikh kita terus terjaga dan semakin diperkuat, dan kita sungguh-sungguh nantinya akan memperoleh bukti kegembiraan di hadapan Allah Subhanahu wa taala berkumpul dengan para masyayikh yang kita cintai dan bersama-sama dengan usulihim minas sholihin, ya, sampai dengan hadrat Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.